Halo pemirsa Japas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Japas TV. Dan kembali bersama dengan saya Tori Andromeda. Untuk hari ini spesial sekali, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan sosok kepala daerah ya. Dimana saat ini saya sedang ada di THD atau Taman Hijau Demangan Kota Madiun. Nah, dengan background di belakang saya, sepertinya udah tahu ya siapa narasumber atau bintang tamu yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Tentunya beliau merupakan kepala daerah, bapaknya masyarakat Kota Madiun. Langsung saja kita sapa bersama. Ini dia Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andas Haji Maidi SHMM MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, seneng banget. Semoga nggak bosen Pak ya sama saya, Pak. Oh, enggak. Pak Wali, mungkin sebelumnya saya mewakili teman-teman Jawas TV juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Ibunda kemarin. Dan tentunya ini juga merupakan salah satu hal yang cukup kita rasakan bersama, kesedihannya, kehilangannya. Dan mungkin saya pengen tahu juga Pak Wali, bagaimana sosok Ibunda ini bisa membentuk seorang Pak Wali ini untuk bisa bertahan, untuk bisa semangat terus dalam menjalani hidup, khususnya untuk memimpin masyarakat Kota Madiun, Pak. Ya, jadi begini, 93 tahun yang lalu ibu saya dilahirkan. 63 tahun yang lalu saya dilahirkan dari ibu saya. Saya melihat sosok ibu saya yang punya anak 6. Hampir semuanya di pemerintahan. Tapi yang saya kagumi untuk ibu saya yang menjadi menjadi modal saya hidup, kesabaran. Kesabaran. Jadi walaupun ibu saya itu di desa, di atas gunung, tetapi kepada putra-putrinya itu sabarnya luar biasa. Jadi isinya hanya anak-anak ini dilindungi, dibiayai, kemauannya apa, dia selalu mendoakan, dan yang paling ternyuh, dia itu sering puasa untuk anaknya. Luar biasa ya. Itu yang luar biasa. Ya. Jadi melihat kondisi ini, ibu saya seorang kiai, juga tekun di masjid, jamaahnya banyak. Ibu saya termasuk jamaahnya, dan ibu saya sering mendoakan masyarakat di situ dan mendoakan khususnya putra-putrinya. Sehingga ya anaknya ini walaupun dilahirkan di desa, di pucuk gunung, dengan banyaknya doa orang tua, kesabaran orang tua ini, kita menjalankan kehidupan, menjalankan ilmu ini, menjalankan sesuatu ini banyak sekali kemudahan. Betul. Dalam pemikiran rasional mungkin tidak mungkin, tapi dengan doa ibu itu jadi mungkin. Semuanya jadi mungkin ya. Mungkin. Itu merupakan salah satu hal yang juga mungkin bisa kita teladani, sama seperti sosok R.A. Kartini ya. Bagaimana R.A. Kartini menjadi inspirasi untuk wanita Indonesia, dan saya yakin bahwa Ibunda Pak Wali ini juga menjadi inspirasi untuk Pak Wali sendiri, menjadi semangat. Dan emansipasi wanita itu terlihat sekali dari sosok Ibunda yang selalu berpuasa untuk anaknya, memberikan doa, sehingga pada akhirnya Pak Wali juga bisa memimpin masyarakat Kota Madiun hingga sekarang ya. Luar biasa sekali. Dan tentunya kalau berbicara tentang kepemimpinan Pak Wali, luar biasa ya. Salah satunya tentunya Pahlawan Street Center. Ini buah karya panjenengan bersama dengan tim Pemkot yang sudah dirasakan juga masyarakat. Tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan begitu dari kawasan Pahlawan Street Center. Kalau dari kacamata Pak Wali sendiri, hingga saat ini, seperti apa perkembangan Pahlawan Street Center dan perkembangannya untuk keberlangsungan perputaran perekonomian? Jadi Pahlawan Street Center ini awal bangkitnya Kota Madiun. Artinya bangkit itu begini, bangkit ekonominya. Bangkit dikenal masyarakat banyak. Bangkit menjadi tempat studi. Dengan kondisi ini maka kota itu tidak boleh statis, kota itu dinamis. Dinamis. Maka untuk Pahlawan Street Center
ini tidak kita biarkan seperti ini. Ini ada pembenahan lagi nanti semuanya. Nah, Pembenahan. Nah, pembenahan itu tentunya kita membawa perubahan. Kita tidak bisa hanya mengikuti perubahan dunia. ya. Kita hanya mengikuti. Tidak bisa mengikuti jadi korban perubahan. Ya. Kalau korban perubahan selesai. Kita di keterbelakangkan. Tapi bagaimana saya ini dengan teman-teman OPD, saya harus bisa merubah kota ini dan perubahan ini bermanfaat masyarakat Madiun dan bisa bermanfaat dari masyarakat yang lain. Ini perlu ilmu pengetahuan. Ya. Nah, perlunya ilmu pengetahuan di sini, di samping ilmu pengetahuan, kita harus mengenal perubahan dunia. Dunia yang diharapkan ke depan, yang kita harus mengikuti dunia, perubahannya seperti apa, kita ikut. Ini juga berat ini. Ya. Berat untuk merubah ke sana. Berat, perlu ilmu, perlu pemikiran, perlu studi. Nah, untuk kota ini kita harus dinamis, salah satunya umpamanya. Perubahan apa yang kita lakukan? Bagaimana orang ke Madiun itu tidak bosan? Satu perubahan yang lama, yang ini jarang dimiliki, suhu harus turun. Oke. Suhu turun, oksigen plus. Apa yang kita lakukan? Pohon. Penghijauan. Penghijauan semuanya. Sampai ada ide yang mengucapkan terima kasih saya sebagai wali kota. Jangan hanya karangan bunga plastik, tetapi harus ada pohon-pohon. Ya. Sampai kemarin balai kota cukup hijau sekali ya. Itu ada 1000 sekian. Wow, 1000 sekian. 1000 sekian. Kalau itu 1000 sekian itu nilainya 500 sampai 1 juta, itu harus 1 miliar. Bayangkan, itu biasa 1 miliar 3 hari dibuang. Merepotkan saya di tempat sampah. Betul. Tapi dengan ini, masyarakat silakan ambil, saya tanamkan di bumi kota ini. Maka suhu harus turun. Di mana kita itu krisis iklim dunia. Tatkala kota ini semakin dingin, oksigennya semakin plus, orang itu tidak diundang pasti datang. Kita tidak usah promosi, dia akan mencari itu. Ini yang saya rubah, perlu waktu jangka yang agak lama. 5 tahun ke depan, insya Allah ini akan bisa kita nikmati. Apa ya sekarang tanaman-tanaman yang diberikan pada saya untuk menurunkan suhu, oksigen plus, anak yang lahir hari ini 2 tahun lagi akan menikmati buah ini. Dia tidak sulit lagi cari buah. Ya. Makanan bergizi sudah, buahnya. Sudah tersedia pohon-pohonnya ya, bibit-bibitnya ya. Pohonnya sudah tersedia. Maka dengan kondisi ini kita melihat di hutan yang banyak buah dinikmati binatang. Sukacita seperti itu. Maka kota ini juga harus seperti itu. Anak-anak ini harus sehat. Suhu, oksigen, buah bermanfaat itu. Maka alam kita sempurna. Ini dari sisi alam. Sisi perkembangan yang lain, perubahan dunia, IT perubahan dunia. Kota ini kota smart, kota cerdas. Semua kesulitan harus kita selesaikan. Oh, Pahlawan Center seperti ini. Saya melihat di Times Square New York. Oke. Itu tempatnya orang gadang seluruh dunia. Mau tidak mau, nah orang seluruh dunia itu ke situ. Oh, berarti itu tempatnya bagus. Orang tertarik. Ke situ mahal, pesawatnya mau, dia datang. Ambil aja. Salah satunya yang dalam waktu 2 bulan ini, maka oh, Pahlawan Center seperti ini. Saya melihat di Times Square New York. Oke. Itu sisi perkembangan yang lain, perubahan dunia, IT perubahan dunia. Kota ini kota smart, kota cerdas. Semua kesulitan harus kita selesaikan. Oh, Pahlawan Center seperti ini. Saya melihat di Times Square New York. Oke. Itu tempatnya orang gadang seluruh dunia. Mau tidak mau, nah orang seluruh dunia itu ke situ. Oh, berarti itu tempatnya bagus. Orang tertarik. Ke situ mahal, pesawatnya mau, dia datang. Ambil aja. Salah satunya yang dalam waktu 2 bulan ini, maka Pahlawan Center
Kalau New York itu ada ratusan Videotron, Ya. 3 dimensi, produk apa saja ada. Ini tidak salah bahwa kalau saya akan mendatangkan video 3 dimensi yang saya letakkan di Pahlawan Trade Center. 2 bulan ini nanti akan berdiri 5 kalau dampak. Itu artinya sebenarnya bukan tidak mungkin akhirnya konsep dari Times Square itu dibawa ke PSC. Bawa ke Madiun. Hari ini sudah. Hari ini kan ramenya sudah bukan main. Ya. Seperti sana. Tapi Apalagi kecil. kemarin pas waktu liburan Lebaran. Oh iya luar biasa. Ramenya seperti sana. Sana besar, kita kecil. Tinggal Videotronnya. Tatkala itu ada Videotronnya, dan Videotron itu ada Videotron pembelajaran, produk macam-macam, orang di situ melihat. Kenapa malam akan terang? Jadi malam seperti siang. Times Square itu. Kita buat seperti itu. Insya Allah 2 bulan lagi berdiri. Ada 4 berdiri. Semakin semarak ya. Semakin semarak. Nah, kondisi ini. Nah, hal-hal ini kita harus punya inovasi-inovasi perubahan. Di samping itu hari ini, nanti lihat 2 bulan lagi, bawahnya menara Eiffel itu, kemarin airnya agak kotor. Ini sedang saya sterilkan, saya buatkan saluran sendiri. 2 bulan lagi bisa untuk renang. Yang sekarang untuk kanu. Untuk kanu itu kan airnya penuh, tapi airnya tidak begitu bersih seperti kolam renang. 2 bulan lagi ini akan seperti kolam renang. Untuk renang bisa, untuk kanu bisa, 6 negara. Tanpa visa. Tanpa visa. Nah, tapi tentunya ya ada beberapa komentar-komentar juga bahwa lagi-lagi PSC begitu Pak. Ada apa namanya komentar bahwa terkesan PSC sentris semuanya Pahlawan Street Center. Apakah ada titik-titik lain di Kota Madiun yang nanti juga akan ikut dikembangkan? Ini belum selesai. Ini belum selesai. Yang sekarang menjadi ikon Kota Madiun ini harus disempurnakan. Ini belum selesai waktunya, pendek. Ini sudah ada. Madiun mengatakan kampung mendunia. 1 bulan lagi, kita hari ini sudah ada menyambut program pusat, ada dapur makanan bergizi gratis. MBG. Ini sudah saya buat. Satu tempat indah sekali, bagus. Dan dapur ini ternyata ada pemasok yang dimasak. Ini ada 6 hektar tanah. Ini untuk cabai, untuk sayur, untuk macam-macam. Untuk pemasok ini. Tetapi tidak hanya pemasok itu hanya masuk. Saya ingin membuat hilirisasi SDA, hilirisasi SDA. Maka nanti ini akan saya taruh di Banjarjo. Disitulah yang walaupun ini nanti menjadi taman produktif. Taman produktif, tetapi perniknya semuanya kampung Jepang. Kampung Jepang. Kenapa kampung Jepang di situ? Kenapa kok jauh dengan Pahlawan Business Center? Nanti hari ini sudah ada Heritage Express. Sudah ada, sudah jadi. Ya nanti juga akan mengunjungi itu. Maka di Taman Jepang itu nanti semuanya bentuknya Jepang. Hari ini buat taman, apa tamannya gini Pak, bagus Pak, apa namanya, tidak punya nama. Sama-sama mengeluarkan material, buat gubuknya Jepang. Tanamannya modelnya Jepang, saya pulang dari Jepang, buat melon, dia biasanya pakai bletok semuanya. Sekarang di Jepang itu melon bawahnya karpet. Nah, sekarang kalau itu sudah seperti itu, hasilnya bisa untuk ke dapur, tapi untuk edukasi anak-anak. Anak-anak masuk ke situ, semua jenis makanan, tanaman, ratusan, ini pakai bahasa Jepang semua. Timun bahasa Jepangnya apa? Akhirnya jadi edukasi juga. Edukasi. Anak masuk ke situ, dia belum hafal, keluar hafal berapa? Bahasa kita genggam, IT kita genggam, dunia kita kuasai. Luar biasa. Nah, kita tahan dulu untuk obrolannya, Pak. Semakin menarik pastinya untuk segmen pertama ini, dan masih ada segmen berikutnya. Dan tadi sementara ini kita membahas terkait infrastruktur khususnya untuk PSC begitu ya. Nanti kita akan bahas terkait bagaimana perkembangan dan upaya-upaya dalam pengembangan sumber daya manusia untuk Kota Madiun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol.
Oke, pemirsa Jopas TV, kembali lagi di Obrol. Masih juga bersama dengan saya, Toren Berbeda, dan narasumber saya yang luar biasa, kepala daerah kita, bapaknya masyarakat Kota Madiun, Pak Wali. Oke, Pak Wali, tentunya kita sudah sangat-sangat tahu dan sangat-sangat bisa merasakan bagaimana pembangunan infrastruktur di Kota Madiun ini terlihat sekali begitu ya, dengan ikon-ikonnya, dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas tambahan, prasarana dan lain-lain. Tapi tentunya kita tidak boleh melupakan peningkatan sumber daya manusia, Pak Wali. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi dan juga kualitas dari para ASN, yang mana para ASN ini juga merupakan pelayanan dari masyarakat gitu. Nah, bagaimana pada akhirnya upaya dari Pemkot sendiri untuk meningkatkan kompetensi para ASN? Jadi ASN, saya mantan ASN. ASN itu akan tenang kalau anaknya itu bisa nyekolahkan putranya sampai lulus, sampai kerja. Seperti saya. Ya. Itu tujuan awal daripada ASN. Sampai-sampai naik ke S2, S3, ASN rela menggadaikan SK-nya untuk anaknya. Saya harus tahu itu seorang pemimpin. ASN tidak boleh bingung untuk menyekolahkan putra-putrinya. Harus ya, karena generasinya dia. Dengan kondisi itu, maka ASN juga akan kita kejar. Salah satunya bahwa kota ini, periode kedua saya, dari 5 karya menjadi 8 karya. Karya tambahannya anti korupsi, Kota Madiun inovasi, Kota Madiun berbudaya. Maka ASN harus punya inovasi. Dengan inovasi-inovasi yang luar biasa hari ini, konsisten, kita ketat. Orang meninggal, KTP ganti, KK ganti, jenazah belum dimakamkan, sudah jadi. Semuanya. Salah satu kegiatan itu hari ini, saya terima kasih pada ASN saya, hari ini kita di pelayanan publik, nasional kita urutan ketiga. Nasional urutan ketiga. Jadi Surakarta, Bandung, Kota Madiun. Ini. Tapi saya tidak puas. Masih nomor 3 se-Indonesia. Tapi itu luar biasa loh Pak ya. Dan nomor 3 di bawah Surakarta, Bandung, dan Madiun ya langsung. Langsung Jawa Timur kena kita. Artinya apa? ASN yang kurang skill, dia harus tanya ke Jakarta. ASN yang punya ini, kamu harus membaca negara-negara maju, kota-kota maju di dunia. Kota maju di dunia itu apa yang dilakukan? Oh ini, pelayanan seperti ini, pakai IT, pakai ini. Rumah sakit bagaimana? Belum datang ke rumah sakit, kita urutan keberapa? Maka 1 bulan yang lalu, kota ini menjadi pembicara di Filipina. Open Governance Partnership. Kota ini sudah melayani rakyatnya. Kamu butuh apa? Kekuranganmu apa? Musrembang. Kurang ini Pak, jalannya kurang ini Pak. Oke. Ini duitnya sama ini. Nah cukup, garap dewe. Sehingga pavingisasi hampir 60 miliar, semua gang pavingisasi 3 dimensi. 16.000 lampu. Yang terrealisasi 7.000, baru 7.000. Silakan aja. Maka dengan keterbukaan uang rakyat untuk rakyat, kembali pada rakyat, kita sudah open governance. Kita diajak bicara di Filipina. Jadi perbincangan dunia Pak ya? Makanya kalau kita bahas kota-kota besar di Indonesia ya, kita tidak perlulah bahas ibu kota provinsi ya, mungkin Surabaya, Jogja, Semarang, itu mungkin udah besar begitu Pak. Udah biasa. Tapi kalau Madiun, nah ini kota paling barat di Jawa Timur, second city, orang melihatnya second city, tapi sempat menjadi perbincangan dunia karena prestasinya dalam pengembangan tata ruang kota dan lain-lain. Ini luar biasa begitu. Itu artinya berarti para ASN ini sudah mendapatkan pelatihankah untuk bisa meningkatkan kompetensinya Pak dari program-program dari Pemkot sendiri? Ya. Jadi ASN saya itu kalau Anda mengalami kekurangan, datangkan guru besar dari akademisi. Namanya kita bisa merubah. Yang kita hadapi ini setiap detik, setiap jam itu perubahan. Betul. Baik dunia atau sekitar kita. Sepakat. Siapa yang bisa merubah itu? Ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan itu ada di mana? Di kampus. Di kampus itu siapa? Guru-guru besar.
Semakin kita dekat dengan guru besar, akademisi dan sebagainya, perkembangan itu bisa ngikuti, maka kita akan bisa ngikuti perubahan itu. Bisa ngikuti dan bisa ikut merubah. Tapi tanpa ilmu pengetahuan tidak bisa kita. Maka apa program hari ini? Kita junkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Asta citanya Pak Prabowo ada 8. Asta karya saya itu ada 8. Nama baktinya Bu Gubernur ada 9. Satu aja kita ambil program. Program saya dengan pusat Jawa Timur dajum semua. RPJMDM saya. Salah satu Madiun Kota Pintar. Pusat apa? Saya ambil sama Madiun Pintar. Pusat adalah peningkatan pengembangan SDM. Sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan. Itu pusat. Tapi kalau Jawa Timur, Jatim Cerdas, Kota Madiun Kota Pintar. Nah, ini kita lakukan semuanya. Apa yang kita lakukan? Hari ini Madiun sudah menyekolahkan anak yang tidak mampu, orang tuanya tidak mampu, sudah 1.500 anak kita kuliahkan. Ini sudah lulus. Nah, kalau sudah lulus apa yang kita lakukan? Hari ini saya buka S2 dan S3. Peningkatan SDM dan keterampilan, salah satu keterampilan berbahasa, keterampilan disiplin sopan santun, karena Madiun Kota Jasa melayani masyarakat yang banyak. Ini kita layani semuanya, termasuk parkir. Anda tukang parkir, Anda penerima tamu pertama kali saya. Anda harus sopan, bicaramu harus baik. Sedetail itu ya Pak? Sedetail itu. Ya. Maka kalau kita mendapatkan pelayanan publik nomor 3 nasional, ya jangan heran. Tukang parkir aja saya tatar, ngomong yang baik, ngomong yang santun. Ini membawa kesejahteraan. Kenapa? Ngomong yang santun, Ibu matur nuwun, nanti sampai tujuan, sampai rumah selamat ya Ibu. Uang kembalinya diminta. Iya, karena beberapa orang yang dari luar kota pun kalau misalnya singgah ke Kota Madiun juga pasti tidak bisa menghindarkan parkir ya, Pak Wali ya. Dengan pelayanan dan servis yang tentunya mengayomi, memuaskan itu tadi juga meninggalkan kesan tersendiri bagi mereka ya, Pak ya. Nah, dari situ pastinya ada perbedaan dong Pak antara peningkatan pelayanan kompetensi ASN di periode pertama dengan periode kedua. Yang mencolok dan signifikan yang sebelah mana Pak? Begini, hari ini program saya tahun ini akan menyambut 4 tahun ke depan. Salah satunya ASN yang masih muda. Kamu kuliah S2, saya biayai. Oke. Yang kamu masih muda, sekarang sudah menginjak eselon 2, kuliah S3 saya biayai. Tidak ada kata menolak. Kenapa saya S3 kan? Menteri semua S3. Kenapa S3? S3 itu sulit. Ya. Jangan melihat sulitnya. Tatkala kita di akademi, kesulitan di kampus akademisi kita banyak kesulitan. Nyusun disertasi, penelitian, dan sebagainya sulit. Tatkala kita mendapatkan gelar, kita itu bekerja di kota itu eselon 2, itu tidak ada yang sulit. Tidak sesulit pada waktu kita meraih dokter. Karena sudah teruji di situ. Ya. Sudah teruji. Ini tujuannya. Kamu ngomong ganduan duit, pakai duit. Saya biayai. Jangan mimpi 4 tahun ke depan. Program hari ini kamu saya kuliahkan. 4 tahun ke depan yang bisa menduduki eselon 2 hanya dokter di kota ini. Tapi saya tidak ngomong so dokter gini, ini yang saya kuliahkan. Ini untuk program 4 tahun ke depan. Hari ini kamu kuliah, tidak punya uang, saya kasih. Ini yang nantinya akan membawa Madiun itu mendunia. Karena apa? Ilmu inilah yang akan membawa perubahan dan ikut merubah. Tanpa itu, tidak bisa. Ya ini ya, kalau misalnya kita punya pemimpin dari kalangan akademik ya. Kita tahu Pak Wali ini dulu juga pengajar juga, guru juga, kepala sekolah juga sempat, kemudian kepala dinas pendidikan juga sempat. Jadi sebegitu pentingnya pendidikan untuk masyarakat ya, bagaimana pada akhirnya peningkatan sumber daya manusia dan kompetensi ini juga harus dibangun dari pendidikan yang layak, begitu ya Pak Wali ya. Kalau untuk selama ini yang sudah disekolahkan, yang sudah dibiayai untuk pendidikannya Pak, mereka pada akhirnya
sudah berperan serta di masyarakat seperti apa, Pak? Jadi begini, kenapa ini saya getol sekali? Visi misi Sajunkan Pusat Bu Gubernur kita. Kalau stafnya S2, kepala OPD ini S1, kalau ini masih mendingan, telah S2 ditandatangani di paraf S1 karena jabatan. Yang lebih parah, stafnya itu tidak kuliah, mengerjakan pekerjaan ini digunakan dan diakui oleh pimpinan. Pimpinan tidak punya konsep, tapi konsep dari staf. Itu diambil dia, gunakan untuk dia. Parah ini. Tapi kalau stafnya pinter S1, S2, S3, dia konsepnya bagus, pimpinannya tidak begitu pinter, paling tidak ini udah konsep yang paling bagus. Tapi lebih bagus lagi, pimpinan itu harus menentukan kebijakan, harus pinter. Bisa mengoreksi anak buahnya hasilnya yang dinaikkan. Oh ini kurang ini, oh ini kurang ini. Pembelajaran. Saya mohon maaf, saya nggak sombong. Saya wali kota, periode pertama. Saya kuliah doktor, 4 tahun. Ya. Cukup berat. Semalam tidur 3 jam, 2 jam. Karena malam belajar, pagi belajar. Luar biasa. Ya. Tapi dengan gigi saya, ada kesulitan hair 2 kali, 3 kali, TOEFL hair 9 kali, ikuti aja. Tatkala kita lulus, dihadapkan pekerjaan, tidak ada hasilnya. Smart city semua harus bisa saya atasi. Karena saya sudah terbiasa menghadapi hal yang sulit. Ya. Jadi di periode pertama pun ketika Pak Wali juga sudah menjabat sebagai Wali Kota Madiun, masih disempetin loh untuk kuliah. Kuliah. Ya? Kuliah. Doktor ya Pak ya? Doktor. Jadi itu sesusah apa sih Pak bagi waktunya? Wah susah. Misalnya gini, saya ke Jakarta, kan kita harus kuliah. Kuliahnya langsung pakai online, Oh, iya. YouTube. Saya diingatkan, ajudan, loh Pak, nanti jam 3 kuliah. Loh kita kan di pesawat, udah bisa Pak. Nanti tidak lulus lagi. Iya. 12 kali saya hanya kuliah 8 kali, tidak lulus loh pesawat saya itu. Oke. Baleni, Pak ini tidak lulus lagi loh Pak. Oke, naik darat aja. Naik darat Jakarta sampai Madiun itu sama kuliah. Di atas pesawat tadi? Ya bukan, darat akhirnya. Oh di darat akhirnya? Nah, pesawat tidak bisa, di darat. Iya. karena saya pertama nggak lulus. Oke. Wah, nggak lulus lagi nih nanti. Nah, ini sehingga waktu kuliah ini sebenarnya nggak susah. Nggak susah manakala kita bisa memanage. Oh, ada peluang. Oh, ada peluang. Ya. Nah, ini saya bisa. Curi-curi waktu tapi akhirnya bisa jadi dokter juga gitu. Oh, iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya perbincangan bersama dengan Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Medi SHM MPD. Setelah ini tapi kita break dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Oke, pemirsa Kompas TV kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan bapaknya masyarakat Kota Madiun. Ada Bapak Maidi. Pak, masih semangat ya tentunya ya? Oh iyalah pasti. Ya, hari-hari masih cukup aktif untuk olahraga, Oh pasti. menemui masyarakat. Ya sepedaan pasti itu. Sepedaan pasti. Kita tidak ada dicari. Oh iya dong. Sedikit membahas, saya hampir lupa nih. Ini kan lagi membuka kantor keliling Pak ya, Oke. di Taman Demangan. Nah ini mungkin sedikit aja Pak, bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat di sini? Luar biasa. Kemarin. Jadi masyarakat itu setelah pelayanan kita itu mendekat. Ya. Per kecamatan kita dekat. Kamu butuh apa? Cepat. Salah satunya dia ingin ketemu Pak Wali bisa sampai jam 10 jam 11 malam. Harusnya dia itu antri 3 hari yang akan datang baru dapat jadwal. Malam itu semuanya 3 hari selesai. Malam itu selesai apa? Masalahnya apa? Karena apa? Ini seperti pelayanan kantor bersama,
Sehingga kalau di sini, oh ambil OPD sini, oh OPD sini, oh OPD sini. Nah, Tidak usah sana-sana, tidak di sini. Oh ini ada masalah ini. Siapa OPD-nya terkait? Oh panggil sini. jadi ini kayak one stop service gitu. Iya one stop service masyarakat. Wah. Jadi artinya, oh IMB-nya gini, kenapa? Tolong PU Bapak sini. Oh perizinan Bapak sini. Ini kesulitannya apa? Ada di mana? Oh kurang ini Pak. Kapan selesaikan? Besok Pak. Besok selesai. Oke besok selesai. Bapak sini selesai. Biasanya apa Pak keluhan masyarakat biasanya kalau ngadu ke wali gitu? Gini, keluar masyarakat itu begini. Kadang-kadang dia kalau tidak sabar seperti ini, mencari 2 kali 3 kali. Ya. Ke kantor tidak ada. Ke sini tidak ada. Numpuk. Kalau seperti ini tidak. Maka saya instruksikan kepada semua OPD. Anda kerja di warung boleh, dimanapun boleh, asalkan pekerjaan pelayanan masyarakat itu prima hari itu selesai. Tidak perlu Anda itu duduk di kantor terus. Ya. Kamu di warung. Masyarakat menghubungi, kamu ada. Ya. Masyarakat minta tanda di warung, sudah di para Pak Seknya, oke jalan. Ya. Jangan sampai di warung ya kan ngerokok, ngopi, tapi pelayanannya ditinggalin gitu ya, Nah, Pak, ya? ditinggali, dicari tidak ada. Nah, itu dia. Nah, ini saya bolehkan. Pak Camat di mana? Oh, saya di warung ini. Ada apa-apa minta tanda tangan ini. Oke, suruh cek dulu para inventarisasi dulu, masuk buku. Sekretarisnya, oh sini. Jadi Pak Camat bisa melayani masyarakat di warung ngobrol, tetapi siapa yang ke sana di kantor bisa ke situ. Termasuk saya itu di tepi jalan minta tanda tangan Pak saya sudah parah, sudah selesai ini. Duduk. Tanda tangan di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Kantor saya ada di mana-mana. Oke. Jadi silakan untuk pemirsa Jopos TV yang mungkin pengen berkeluh kesah atau curhat sama Pak Wali, boleh banget ke kantor kelilingnya ya. Dan back to the topic Pak. Tadi kita sudah membahas terkait infrastruktur PSC khususnya ya. Kemudian di segmen berikutnya juga tadi sempat terkait peningkatan sumber daya manusia. Nah, jangan melupakan pembukaan lapangan kerja. Ini juga salah satu hal yang cukup vital dan krusial. Bagaimana masyarakat Kota Madiun ini membutuhkan pekerjaan, lapangan kerja baru. Apa Pak strategi dari pemerintah Kota Madiun untuk membuka lapangan kerja baru? Lapangan kerja baru di Kota Madiun itu banyak. Investor datang, semuanya datang, anak Madiun diprioritaskan. Ya. Hari ini makanan dapur gratis. Wah, kebutuhannya luar biasa. Nah, pelayanannya luar biasa. Tapi ini sudah Disnaker. Ya. Disnaker tolong inventarisasi. Tolong mengeluarkan kuesioner anak-anak yang mau lulus, yang baru lulus. Itu ingin kerja apa sih? Tapi kadang-kadang itu dibuat skill begini-begini. Maunya ASN. Maunya P3. Ya. Ya itu berarti banyak mau ya mereka Pak ya, yang mau ke situ. Tapi kan terbatas. Iya, makanya. Kan itu harusnya terbatas. Saya beritahu, Anda tidak meninggalkan waktu. Kamu diam, waktu itu berjalan. Ya. Kamu tidak berjalan, waktu berjalan. Kalau kamu tidak ikut berjalan, kamu ketinggalan. Ketinggalan waktu. Apa ketinggalan waktu? Umurmu semakin lama semakin tambah. Betul. Kamu akan meninggalkan dunia nanti. Iya. Ada kesempatan apapun yang itu halal. Nah, ada kesempatan kerja yang bisa menghidupi dia. Ambil aja dulu. Ini berjalan. Tapi kadang-kadang, enggak Pak, lebih baik di rumah. Minta orang tua dikasih. Karena fokus mereka kayaknya kerja kantoran, ASN, seperti itu Pak ya? Itu. Makanya semua yang minta izin ke sini, ini loh, tolong ambil dulu. Jadi tes, ya bisa. Tapi kadang-kadang nggak mau. Sudah saya beritahu, waktu ini berjalan, Anda harus berjalan. Iya. Nggak bisa kamu nanti ketinggalan waktu. Berarti yang ditemui di lapangan seperti itu Pak ya kenyataannya? Ya, seperti itu. Ya. Mereka bahkan memilih untuk lebih baik nganggur daripada tidak menjadi ASN atau kerja di kantor. Ya, ada, yang seperti itu ada. Oke. Nah, yang lain, yang mau tidak ketinggalan waktu, mohon maaf ini. Anak orang-orang yang di papan bawah. Ya. Udah, pokoknya jalan. Ya. Justru ini yang jadi. Banyak pengalaman di sana, pengalaman. Dari banyak pengalaman, dia matang dalam perjalanan. Nah, kondisi inilah yang saya sering kumpul dengan anak. Ayo debat dengan saya. Ya. Ayo ngomong dengan saya. Saya sampai begini. Hei, anak muda, kamu konsep.
kota ini kota jasa. Kamu mau usaha apa sih? Ini buat proposal. Saya analisa, aku saham. Nek rugi pakai uang saya. Nah, untung nanti dibagi. Nah, kondisi ini sampai saya kasih lapak. Ini kasih lapak. Kamu usaha apa? Karena dia kadang-kadang tidak punya nawaitunya itu fight. Hujan. Besok tutup. Kenapa tutup? Masuk angin, Pak. Tapi PKL hujan panas, karena itu pekerjaannya dia fight, survive ya, fight terus dia, udah fight. Kadang-kadang kesulitan kita di situ, tapi kita tidak menyerah. Coba dicek kuesioner, Disnaker hasil kuesioner, rumuskan, ada pelatihan sesuai yang diinginkan. Jangan sampai pelatihan nyopir, pelatihan kelas wah dibutuh nih, nggak boleh saya. Nah itu juga yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana pada akhirnya upaya dari Pemkot Madiun sendiri untuk bisa memberikan pelatihan, keterampilan dan juga pendidikan sebelum masuk ke dunia kerja ya, mungkin dari Disnaker sendiri ada strategi-strategi apa Pak selama ini? Udah jadi gini, di samping dia itu kita kuesioner, isinya apa? Dari yang diinginkan, kita cunkan perusahaan-perusahaan itu yang sesuai keinginan dia, perusahaan mana. Itu kita suguhkan pada dia. Sesuai skill ya? Ya, sesuai skillnya dia. Yang dia itu perusahaan tidak ada, dan dia inginnya seperti ini, kita arahkan. Ini begini, kamu tidak bisa, kamu saya latih. Ini kita salurkan. Kita salurkan. Tetapi kita berhak menyalurkan. Tapi yang menjalankan. Yang menjalankan ini. Ini harus semangat fight-nya ini. Iya. Jadi jangan pilih-pilih pekerjaan ya teman-teman. Jangan meninggalkan waktu yang waktu terus berjalan. Iya. Pokoknya halal itu pengalaman dulu. Betul. Semakin banyak pengalaman itu akan menjaga diri manusia itu. Betul. Saya notice sekali apa yang tadi dibilang sama Pak Wali bahwa sebenarnya lapangan pekerjaan di Kota Madiun ini banyak banget. Tapi karena kita terlalu memilih-milih pekerjaan, ya akhirnya kita susah untuk akhirnya bisa dapat kerja begitu. Bahkan beberapa dari pengalamannya Pak Wali tadi bilang, bahkan mereka ini lebih memilih untuk menganggur daripada tidak menjadi ASN atau pekerja kantoran. Nah, itu yang disayangkan Pak. Akhirnya apa? Peluang yang ada di kota, karena pengusaha kota ingin segera dapat tenaga, ya ambil dari luar. Nah, loh. Itu. Ambil dari luar Kota Madiun akhirnya yang dapat kerja ya. Iya. Itu loh. Nah, terus untuk kerjasama Pak antara pemerintah Kota Madiun dengan perusahaan-perusahaan, kan pasti ada kerjasama yang sudah dilakukan oleh Pemkot dengan perusahaan A, B, C, D untuk mungkin upaya penyerapan tenaga kerja itu Pak. Sudah begini, semua pengusaha yang masuk di Madiun, kebutuhan tenagamu itu speknya apa saja? Oh, speknya ambil ini Pak. Semua investor ke Madiun pasti ketemu saya. Pak, dulu kan anak-anak saya. Terus Pak, nanti butuhnya kerja itu apa ini? Disnaker umumkan. Ini akan ada lowongan ini. Anak yang belum bisa ke sini, tolong dididik, dibina. Paling tidak kita punya kesempatan dulu. Ini sudah kerjasama dengan perhotelan, rumah sakit, ini sudah semua. Sehingga lulusan-lulusan dari lulusannya sifatnya itu pengguna rumah sakit, perawat, bidan, macam-macam. Hari ini saya sudah agak streng begini. Tahun ini yang pensiun ada 250. Mahasiswa yang dapat beasiswa dari saya, dari pemerintah kota, iki lo ambil lo. 4 tahun ke depan itu yang pensiun itu jurusan ini, ambilin. Nah itu nanti sudah pensiun, paling tidak kamu bisa ke P3K ke sana, kamu pengen ke ASN atau apa. Ini sudah saya arahkan. Ini sudah 4 tahun ke depan itu sudah prediksi. Sekian ribu orang itu yang pensiun ini. Lulusan ini mana. Sehingga yang kita beasiswa itu sudah ada prediksi ke sana. Tapi kadang-kadang kalau kampus tidak buka jurusan pokoknya rame, melu-melu rame. Tapi lulusannya tidak ada yang terima. Harusnya 10 tahun ke depan perubahan dunia itu apa, perubahan kota itu apa, ikut mendesain kebutuhan tenaganya berapa, kampus yang produk, nanti ada kontrak MOU dengan kampus, dengan pemerintah atau dengan pengusaha. Dia yang produk, kita yang terima. Akhirnya bisa sinkron satu sama lain. Bisa sinkron, tidak ada pengangguran. Nah, antara kampus, perusahaan dan juga pemerintah Kota Madiun sendiri.
Itulah yang akan saya garap untuk jangka panjang. Oke. Semakin menarik pastinya pemirsa Jopas TV ngobrol sama Pak Wali, dan tentunya masih ada satu segmen lagi, dan nanti kita akan mencoba melihat seperti apa visi dan wajah dari Madiun selama 4 tahun ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Oke pemirsa Jopas TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama beliau. Ada Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHMM MPD. Ada Pak Wali di sini, dan tadi kita sudah berbicara banyak terkait Pahlawan Street Center, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan kita juga pengen melihat program dari pemerintah Kota Madiun yang sepertinya bisa sinkron dengan pemerintah pusat. Kemarin Pak Prabowo salah satu programnya adalah ketahanan pangan, Pak. Nah, bagaimana pada akhirnya mensinkronkan program dari pemerintah pusat di daerah, khususnya di Kota Madiun untuk ketahanan pangan? Ya, saya hanya pesan semuanya saja. Pangan itu wajib untuk hidup. Ya. Tapi hidup itu punya kewajiban makan, tapi jangan boros. Borosnya hidup, makan, itu akan merusak alam ini. Madiun tahun 2023, ketahanan pangan kita Jawa Timur itu kita nomor 1. Kota Madiun. Itu dari Badan Pangan Nasional. Madiun bagus. Nah, gimana untuk mempertahankan pangan ini? Maka untuk Madiun ini, hari ini Madiun ini salah satu yang menjadi PR saya. Kita itu setiap tahun kebutuhan beras sama masyarakat itu masih kurang lebih 17 ton, 17.000 ton, 17.000 ton. Kita harus mengambil dari luar. Nah, ketahanan pangan kita hari ini semua tanah non produktif, saya produktifkan semua, saya hidupkan semua. Ya. Dan kita tidak tidak semudah dihidupkan, enggak. Apa sekarang? Saya insya Allah tanggal 6, 7, 8 saya diundang di Korea, di Thailand. Mei. Ya, Oke. saya ke Thailand. Salah satunya di sana masalah IT. Tapi saya tanya sana, saya untuk pangan ini hari ini saya teliti, hasil penelitian saya melon, saya pulang dari Jepang. Melon yang di sawah per kilo 5.000, saya jual dari greenhouse kita coba di Jepang per kilo 25.000. Artinya apa? Kita lipat 5 kali. Di sawah 5 hektar, saya cukup 1 hektar. Hasilnya. Ya. Ini saya cari. Ini sudah berhasil melon saya. Hari ini saya ke Thailand, tolong saya dicarikan cabai 1 pedasnya sama dengan cabai 10 yang hari ini di sini. Dan kalau kita berbicara ketahanan pangan, sebenarnya Pak Wali sudah melakukan itu. Bagaimana pada akhirnya tanaman-tanaman yang kemarin jadi ucapan itu pada akhirnya bisa diberdayakan. Diberdayakan semua. Ya. Masyarakat harus mencintai itu. Nggak usah beli, saya kasih. Kadang-kadang orang itu enggan mau nanam karena beli. Ya. Udah saya kasih. Nah, ini dari masyarakat untuk masyarakat. Tapi melalui saya wali kota. Iya. Penjual wali kota. Iya. Dan kemarin bahkan sudah panen melon juga. Udah, ini terus. Iya. Nah, sekarang kalau itu sudah seperti itu, anak sekolah punya di rumah 1, di sekolahan semuanya hidup semuanya, cabai 10, diwakili cabai 1. Walaupun ini kita hanya punya 25.000 batang di anak-anak, ini sama di kabupaten itu 10 hektar. Luar biasa. Ini yang kita cari. Ya. Dan hari ini tidak hanya itu aja. Tanaman jagung, red. Saya lihat, jagung 1 isinya 5. Ini sudah ada. Iya. Sudah ada di sana. Oh, ini cocok ini. Lahan saya sempit, tetapi produknya optimal. Ya, produknya optimal. Kita menggunakan IT menggunakan teknologi yang baru. Jepang produknya sedikit, tapi optimal. Ya. Itu yang saya lihat.
Tapi lahannya luasnya bukan main, produknya ndak bagus, habis di tenaga. Apalagi tidak pakai IT, kecil pakai IT. Ini yang kita lakukan. Maka insya Allah di kota ini semua lahan tidur saya hidupkan, semua orang saya gerakkan. Dengan adanya dapur makan gratis ini, kalau nanti kebutuhan dapur ini kurang sayur, lingkungan sekitarnya nanam. Kurang cabai, nanam semuanya. Nanti di kota diterima, udah hebat. Oke. Maka di sini yang sangat hebat di Madiun, hilirisasi saya. Saya hari ini krisis sampah. Bagaimana ketahanan pangan kita? Maka bagaimana sampah menjadi berkah? Maka ketahanan pangan di samping melon untuk tanaman melon dan sebagainya. Tanaman bunga. Bunga yang nantinya saya padukan dari Dubai dengan dari Korea. Ini di musim yang panas, tapi itu bisa, itu nanti dijual kan juga bisa. Ya. Toh? Akhirnya semua bisa terberdayakan begitu. Iya, semuanya kan diberdayakan. Iya. Ini bisa dijual. Ini ketahanan kita juga. Ketahanan Pak. Nah, itu artinya dari obrolan kita hari ini Pak, ketika kita mengcompare dengan periode pertama kemarin, apa Pak yang mencolok di periode kedua ini nanti? 4 tahun ke depan? Ya, periode kedua 4 tahun ke depan, kota harus sudah menjadi 16 rest area dunia. Wow. Harus ini. Itu satu. Yang kedua, peningkatan indeks pembangunan manusia kita urutan ketiga, saya urutan ke satu. Hari ini indeks pembangunan manusia kita itu sejajar Surabaya, sejajar Kota Malang. Indeksnya 84 semuanya. Kita kalah komanya saja. Ini akan saya kejar. Walaupun Surabaya PBD-nya 11 triliun, Kota Malang 6 triliun, Madiun 1,2 triliun. Ini semuanya kita kejar. Maka semua pembangunan yang ada OPD saya, Anda harus melihat ekonomi, pendidikan, kesehatan. Tatkala ini sudah kita pegang, semuanya sudah kita pegang. Dunia mengaku ini, Indonesia mengaku ini. Maka walaupun kecil, tadi hilirisasi, satu dana untuk 5 atau 6 fungsi. Ini cepatnya, jadi efisien banget. Ya. Kota Madiun sudah efisien banget, tapi dengan hasil seperti ini sangat memuaskan sekali. Bahkan pertambahan indeks pembangunan manusia Kota Madiun pun mengalahkan provinsi Pak ya? Mengalahkan provinsi 75. Ini Madiun. Kenapa sekarang? Salah satu aja. Ini ada pendidikan, kesehatan, ekonomi. Ya. Kita lihat pendidikan. Pendidikan lama sekolah di Jawa Timur, lama sekolah di Madiun itu tertinggi. 14, sekian. Kenapa? Tertinggi sekarang. Luar biasa. Anaknya orang melarat, calon melarat, kita kuliahkan. Sehingga lama sekolah, di mana rata-rata lama sekolah itu tinggi, berarti banyak orang pintar. Ya. Banyak makan kampus. Ini resepnya. Iya. Maka angka kemiskinan itu akan turun nanti. Betul. Tapi tidak bisa dadak turun melalui pendidikan ya proses. Proses ini nanti akan turun. Ini. Maka dengan kondisi ini, walaupun biaya sedikit, pas. Programnya pas. Maka di nasional, di Jawa Timur bisa dilihat. Kondisi ini yang kita lakukan. Dan itu kurang lebih visi Kota Madiun untuk ke depan ya, bagaimana akhirnya peningkatan indeks sumber daya manusia ini juga bisa terus bertambah, dan salah satunya tadi pendidikan sebegitu pentingnya ya untuk penting. bisa meningkatkan. Jadi pendidikan dan kesehatan itu saya orang sehebat apapun, sepandai apapun, tapi kalau tidak sehat, kehebatannya tidak berguna. Betul. Pinter tapi sakit-sakitan percuma. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Itu artinya pelayanan dari kesehatan sehat ini itu penting. Sehat itu penting ya, luar biasa. Nah, Pak Wali, saya pengen Pak Wali ini dong Pak, memberikan pesan untuk generasi muda Kota Madiun khususnya ya. Apa sih pesan Pak Wali untuk generasi muda di Kota Madiun ini, karena pastinya anak-anak muda ini masih banyak yang pengen diraih, masih banyak yang pengen dicapai, tapi tentunya tidak boleh melupakan berbagai macam hal di sekitar, termasuk program-program pemerintah yang sebenarnya itu juga memberdayakan mereka, memberikan kebermanfaatan untuk mereka. Apa pesan Pak Wali untuk mereka, Pak? Jadi saya pesan pada anak-anak muda, jangan tinggalkan waktu. Waktu untuk berkarya, waktu untuk mencari ilmu. Ilmu itu bisa di akademik, ilmu bisa cari pengalaman. Anak muda
yang tidak meninggalkan waktu, banyak ilmu. Ilmu itu akan menjaga diri kita sendiri. Tatkala ilmu kita itu menjaga diri kita semuanya, maka hidup kita itu dari ilmu itu, kita akan keinginan, cita-cita akan terpenuhi. Tapi kalau kita meninggalkan waktu, meninggalkan ilmu, meninggalkan pengalaman, diri kita kosong. Kompetitif pasti kalah. Maka Namadun jangan hanya jadi penonton, jadilah pemain. Itu. Harus jadi pemain. Bagaimana jadi pemain? Kompetitif. Fight. Jangan cuma nonton ya. Jangan cuma jadi followers atau pengikut, tapi jadilah inisiator. Inisiator. Gitu. Oke. Pemerintah terbuka lebar-lebar. Madiun visi misi saya salah satunya yang pertama, Madiun terbuka. Keterbukaan Kota Madiun sudah kita tunjukkan di Filipina. Open Governance Partnership. Saya memberikan kepada semua wali kota. Ya. Kalau kota kita itu semuanya tidak seperti itu, eman-eman. Mohon maaf, kita wali kota. Ayo dimanfaat. Beliau ini juga sebagai motivator juga untuk anak-anak muda ya. Sudah. Jadi ayolah teman-teman yang masih muda-muda ini, pekerjaannya jangan pilih-pilih ya, jalani dulu, betul. Nah, pengen usaha, hadap saya, diskusi, pemaparan, oke, aku saham. Nah, itu dia ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Wali, harapan tentunya untuk Kota Madiun, Kota Pendekar dalam 4 tahun ke depan, dan lagi-lagi ini merupakan periode kedua yang mungkin pasti bakal banyak pembaharuan, bakal banyak gebrakan juga yang akan dilakukan begitu Pak. Visi 4 tahun ke depan Kota Madiun dan juga proyek yang terdekat yang akan dilakukan. Ya, jadi proyek-proyek yang akan kita lakukan salah satunya kita tidak lepas dari teori kontras Firaun. Dia membawa kemajuan salah satu negara, Las Vegas. Ini kota yang konsepnya dia bagus. Dia asal kota itu tidak punya apa-apa. Akhirnya kota ini maju besar. Saya pakai itu. Nah, maka pembangunan salah satu yang akan cepat, nanti akan ada masjid apung di bantaran. Masjid apung, bawahnya ini apungnya bukan laut, tapi ini nanti seperti kolam besar. Tapi kolam ini airnya kita manfaatkan, nanti air menari, kita sedot mesin. Habis air menari di situ nanti tempat terminal bis wisata, nanti atasnya untuk penyeberangan tembok Cina. Akan ke kota, parkir di situ lewat tembok Cina dulu dekat. Nah, kondisi-kondisi ini apa? Kota ini betul-betul ke depan ini betul-betul mendunia, termasuk sungainya saja. Saya dari Jepang nanti akan kita buat, dari ini sudah dimulai. Sungai-sungai akan kita buat sungai seperti Simboya River. Kita sama-sama mengeluarkan material, tapi bentuknya punya nilai dunia. Ini yang kita lakukan. Maka tatkala orang itu ke Madiun, titik dunia dimanapun ada. Ini Madiun. Maka saya minta masyarakat Madiun, ayo bantulah kota kita ini go internasional. Kota ini yang akan menjadi kewibawaan tersendiri. Dan kita akan bangga hidup di Kota Madiun. Karena menjadi kebanggaan dunia, kebanggaan orang Indonesia, khususnya kita lebih bangga lagi kita hidup di Kota Madiun. Mantap banget. Oke, jadi saya note apa yang dikatakan sama Pak Wali bahwa keberlangsungan sebuah kota juga tidak akan berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Tadi Pak Wali sudah mengajak ya, ayo masyarakat Kota Madiun khususnya untuk bisa mendukung berbagai macam program-program dari pemerintah Kota Madiun, apapun itu, karena percayalah bahwa segala macam program-program yang sudah dicanangkan ini juga untuk kebermanfaatan masyarakat juga ya, apapun itu, mulai dari pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan berbagai macam hal-hal yang kita harapkan juga memberikan insight-insight yang positif untuk masyarakat Kota Madiun, khususnya dalam perputaran roda perekonomian. Dan kita harapkan semoga Kota Madiun bisa semakin mendunia, bisa semakin semarak, dan saya tunggu Pak Times Square-nya Pak. Ya, Bapak Wali Kota Madiun, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama dengan Jawa Post TV.
Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Reda Sajimaidi SHM MPD sudah hadir di program Obrol-Obrol Jawa Pos TV. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga bintang tamu yang inspiratif yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol spesial yang selalu tayang setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Independen, respect, menghibur. Dan akhirnya saya, Toran Turmida, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan sampai ketemu lagi di program Obrol-Obrol episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.